Sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor SAR Makassar, Arif Anwar. Pak Arif, selamat petang. Selamat petang, Pak. Baik, Pak Arif, bagaimana informasi yang Anda dapatkan mulai dari ketika informasi hilang kontak itu ditemukan hingga terakhir, Pak? Saat ini fokus dari tim SAR seperti apa? Baik, kami sampaikan, kami tadi menerima informasi dari Airnav Makassar bahwa pada pukul 13:17 terjadi lost contact pesawat ATR 400 yang pada saat itu kami langsung melaksanakan koordinasi kepada seluruh potensi SAR dan mempersiapkan untuk pelaksanaan pencarian. Dan pada saat ini kami bersama potensi SAR, TNI dan Polri dan potensi SAR yang lain sedang melaksanakan pencarian ke titik duga awal, di mana saat ini pesawat milik TNI AU KRI Karakal sedang melaksanakan pencarian melalui udara dan sudah diperkirakan melihat titik duga awal. Cuma kami belum bisa memastikan apakah itu betul titik lokasi pesawat tersebut jatuh atau bukan. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Arif, berarti ada berapa personil atau juga ada berapa heli mungkin yang diterjunkan, Pak? Saat ini kami menunjukkan satu heli Karakal milik TNI AU, dan untuk personil darat sendiri kami sudah buat satu posko di daerah Leang-Leang, tepatnya di Kecamatan Leang, Kabupaten Maros. Kami sudah buat satu posko SAR gabungan, di mana di sana potensi SAR yang ada kami kumpulkan jadi satu. Nanti OSC yang di lapangan akan membagi tugasnya masing-masing ke setiap koordinat-koordinat yang akan kita duga jatuhnya pesawat tersebut. Kita akan sebar seluruh potensi untuk melaksanakan pencarian ataupun melaksanakan evakuasi. Gitu. Kalau sejauh ini dari tim SAR gabungan sudah bisa dapat ini Pak, penyebab sementara dari hilang kontaknya pesawat ATR ini, Pak? Sampai saat ini kami koordinasi terakhir dengan pihak Airnav, kebetulan tadi Jen Airnav ada di sini. Saat ini yang informasi terakhir itu faktor cuaca. Selain daripada itu kami tidak bisa memberikan tanggapan atau apa, karena itu bukan ranah kami. Seperti itu. Oke, kalau sejauh ini dugaannya karena cuaca, ketika lost kontak pukul 13:17 itu mungkin bisa digambarkan juga, Pak. Cuaca di area Leang-Leang itu seperti apa, Pak? Memang cuaca beberapa hari ini di Kabupaten Maros khususnya ya, itu hujan dari pagi sampai sore. Dan untuk hari ini sampai tadi siang itu memang agak mendung. Cuma saat ini hujannya sudah tidak hujan lagi seperti itu. Cuma mendung. Oke. Kalau topografi di area yang menjadi titik koordinat terakhir dari pesawat sebelum hilang kontak seperti apa, Pak? Topografi saat ini yang di titik duga itu adalah pegunungan kars, Mbak. Jadi daerah Bantimurung Leang-Leang itu adalah gunung, tapi gunung batu-batu karang seperti itu. Artinya masuknya titik koordinat terakhir ini masuknya ke area pegunungan ya, Pak ya? Betul, itu koordinat terakhir yang hilang kontaknya itu dengan pihak Airnav, pesawat tersebut. Itu. Tapi ada informasi atau indikasi keluar jalur juga kah, Pak, untuk pesawat ini? Waduh, kami tidak mengetahui sampai di sana. Mungkin dari pihak Airnav yang bisa menjelaskan. Oke. Artinya nanti Pak dari titik utama di titik koordinat terakhir itu akan menyisir hingga radius berapa jauh Pak yang ditugaskan kepada personel yang sudah turun? Jadi kami setelah melaksanakan SARMEC, kami akan membagi tugas tim di lapangan, membagi beberapa SRU atau SAR unit yang ada di lapangan, dan kami akan menyebar dari titik yang paling kecil sampai ke radius yang paling besar. Seperti itu. Kalau sejauh ini sudah ada temuan kah Pak? Karena di media sosial mulai ada video penemuan puing-puing, itu benar atau sejauh ini masih belum ada temuan? Sampai saat ini informasi dari Heli Karakal masih searching, jadi kami belum bisa memberikan statement kalau itu penemuan puing-puing pesawat. Seperti itu.
Pak, kalau jarak tempuh dari Makassar artinya titik tim SAR itu berangkat hingga ke lokasi butuh berapa lama, Pak? Kalau dari Makassar sendiri ke titik duga itu kurang lebih 14 kilometer dari kantor SAR Makassar menuju Leang-Leang. Jadi tim kami sudah tiba dari siang tadi dan sudah membuat satu posko di bawah perbukitan atau gunung yang diperkirakan titik duga jatuhnya pesawat tersebut. Oke, posko SAR-nya kan sudah ada Pak di dekat titik koordinat. Tapi kalau untuk posko untuk keluarga misalnya juga mau membutuhkan informasi itu bisa kemana Pak? Baik, kesepakatan kami dengan pihak Airnav tadi, kami membuat posko di kantor SAR Makassar. Kebetulan kantor SAR Makassar ini berdekatan dengan pihak Bandara Sultan Hasanuddin. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau sejauh ini sudah ada keluarga juga kah Pak yang ke posko sana? Pengamatan kami, kebetulan kami di posko induk di kantor SAR, sampai saat ini belum ada. Bapak, kalau sejauh ini informasi yang kami terima manifest ada 11 orang. Informasi itu betul Pak? Betul sekali, itu manifest yang resmi yang dikeluarkan oleh pihak penerbangan, itu ada 8 kru dan 3 penumpang. Seperti itu. Pak, kalau informasi yang ada dapat juga Pak, ini pesawatnya milik siapa dan apa betul disewakan oleh KKP untuk kebutuhan penyewanya itu Pak? Untuk kemana sebenarnya? Kami tidak tahu sampai di sana, mungkin bisa dikonfirmasi nanti ke pihak yang berwenang lah. Yang jelas kami sebagai tim SAR cuma melaksanakan pencarian saja, seperti itu. Oke, Pak, kalau untuk sore hari ini kan artinya tim juga sudah sampai di lapangan sedang melakukan pemantauan ataupun juga asesmen. Ada kendalakah Pak untuk hari ini dan pencarian akan dilakukan sampai jam berapa? Untuk hari ini kesepakatan tadi dari Pangdam Hasanuddin juga, kami mencari sampai malam. Kemampuan anggota juga di lapangan kami sudah sampaikan dan siap melaksanakan pencarian. Kebetulan hari ini juga cuaca di lokasi tidak hujan, jadi cukup cerah untuk kita melaksanakan pencarian di malam hari. Oke, baik Pak Arif Anwar, Kakansar Makassar, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Pak, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mbak. Selamat sore.